bersama saya Anastasia Fibriani. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik nih, di mana kita akan membahas mengenai perlindungan tanpa batas, membangun sistem sosial dan hukum yang ramah perempuan dan anak. Nah seperti yang kita ketahui bahwa di tengah banyaknya kasus kekerasan dan kriminal yang terjadi, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya soal aturan hukum sementara, tetapi tentang bagaimana cara kita membangun sistem yang ramah, akses yang mudah, dan tentu saja dukungan yang berpihak kepada korban. Nah, untuk menjawab dan berdiskusi bersama saya sekarang sudah ada Ibu Asmaul Vivian dari SHMH ya Bu ya, dari Kabid Humas Forum Puspa Bunga Grece. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Vivi? Baik, alhamdulillah. Dan juga ada Ibu Mariana Tukan SH ya Bu ya, anggota Humas Forum Puspa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Luar biasa. Wah, luar biasa. Sehat ya Bu ya? Jangan tegang, tenang. Oke, langsung aja nih Bu. Mungkin kita tanpa berbasa-basi lagi, mungkin dari Ibu Vivi terlebih dahulu ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu mengenai bagaimana sih nilai respon hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini di tingkat daerah. Oke, untuk respon hukum terhadap perempuan dan anak di Samarinda ini cukup responsif ya. Artinya begini, saat ini banyak sekali masyarakat yang mulai berani speak up atau berbicara terkait tentang adanya kekerasan, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagian orang mungkin mengatakan bahwa ini kok jadi banyak sekali. Justru dari kami para penggiat organisasi yang terkait dengan perlindungan dan perempuan, ini adalah suatu bentuk kemajuan. Artinya dengan adanya kehadiran kami, terus kemudian organisasi-organisasi wanita yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, ini adalah salah satu tolak ukur yang menjadi keberhasilan bahwa akhirnya masyarakat berani untuk berbicara ketika ada perundungan dan lain sebagainya. Oke, lalu bagaimana sih Bu sistem peradilan kita saat ini? Apakah sudah cukup ramah untuk korban ataukah bagaimana seperti itu? Jadi begini, kalau terkait peradilan itu di dalam ruang sidangnya sendiri, sistem peradilan itu cukup bagus. Artinya ada ruang sidang tersendiri untuk anak dan tempat yang cukup ramah. Tapi sebelum berbicara kepada sesi di peradilan, mungkin lebih bagusnya ya Mbak Ana ya, itu terkait tentang bagaimana sistem di kepolisian dulu, gitu kan. Karena tahapan dasar dari sebuah proses penyidikan itu kan dimulai dari tingkat kepolisian, kemudian kejaksaan, dan sampai di peradilan. Nah, di kepolisian sendiri itu sudah mulai ada tempat yang cukup ramah ketika ada korban, kemudian untuk proses penyelidikan, dalam hal ini BAP, sudah ada ruang tersendiri, ya tentu ruangannya berbeda, tidak bercampur dengan pelaku atau korban yang dewasa khusus untuk anak. Nah, hal ini kenapa begini? Jadi ya untuk melindungi privasi mereka, tentunya seperti itu. Nah, kira-kira ya sudah cukup bagus ya ininya untuk sistem ini ya, peradilan dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Kalau dari Bu Ana mungkin ada tambahan Bu? Saya merasakan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Vivi tadi, karena kita juga pernah dalam LSM juga mendampingi hal-hal itu, saya cukup takjub ya, ternyata mereka sangat memperhatikan privasi kita sebagai perempuan dan anak. Jadi saya sebagai pelaku yang mendampingi juga beberapa kasus-kasus seperti itu, saya pikir memang cukup baik. Oke. Lalu bagaimana? Apakah sejauh ini perlindungan hukum ini benar-benar dirasakan oleh korban yang mungkin
Kalau di kota kan mungkin lebih mudah gitu ya Bu aksesnya. Kalau di pedesaan gimana nih? Kalau untuk tingkat pedesaan atau ini ya, boleh dibilang untuk kota di daerah pinggir atau dalam tanda kutip kaum-kaum marginal, boleh dibilang seperti itu ya. Mungkin tidak terlalu ini ya, terlalu berdampak signifikan sekali. Tetapi kalau di dalam kota sendiri sudah. Kalau di daerah pedesaan, karena kita bicara Samarinda saja ya. Samarinda ini kan tingkat kotanya juga sudah cukup bagus. Jadi kalau daerah-daerah terpinggir masih banyak juga akses. Kita biasa juga sampai di daerah pinggiran kita juga mengakomodir, memberikan bantuan perlindungan. Cuman saat ini saya lebih banyak ke perempuannya karena kalau bukan ini ya, bukan kebetulan profesi saya ini lawyer. Jadi kasus-kasus yang kebetulan saya tangani di antara persentase itu lebih banyak ke perempuan. Kalau di tahun lalu mungkin banyak anak-anak, tapi untuk tahun ini saya lebih banyak ke perempuan. Kenapa ya? Kebetulan yang ada perempuan, bukan berarti saya itu kan ini ya tidak boleh menolak kasus ya. Berarti saya pilih-pilih harus perempuan sendiri enggak gitu. Harus perempuan saja gitu tidak. Tapi kebetulan yang saya tangani banyak melibatkan ibu-ibu yang ya tadi terjadi KDRT. Kalau tahun lalu ya anak-anak kebanyakan gitu. Tapi sama sih porsinya artinya bentuk dalam perlindungan undang-undangnya juga sama kan, undang-undang perlindungan perempuan dan anak gitu kan. Lalu kalau kita berbicara tadi tentang pedesaan juga ya Bu ya, kan pasti itu masih dekat banget dengan yang namanya hukum-hukum adat tuh. Oke. Nah, apakah sejauh ini hukum-hukum adat dan nilai lokal ini tuh mendukung atau justru menghambat nih Bu perlindungan terhadap perempuan dan anak? Kembali lagi ya, di kita ini kan tinggal di Samarinda. Artinya Samarinda itu adalah wilayahnya wilayah kota. Hukum adat itu berlaku untuk daerah yang memang di suatu tempat itu diberlakukan hukum adat gitu. Jadi masyarakat salah satu syarat atau beberapa syarat yang harus diakui hukum adat sebagai aturan hukum itu salah satunya ya tidak tercampurnya beberapa suku, hanya suku terbesar tertentu saja gitu. Misalnya di Kutai Barat itu bisa terjadi masih ada hukum adat, denda dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Samarinda tidak. Jadi itu tidak berlaku di Samarinda. Tapi mungkin dari Bu Ana punya perspektif lain yang bisa disampaikan, silakan disampaikan. Kebetulan belum pernah ketemu kasus perempuan dan anak di daerah ya, di daerah Kutai Barat dan sebagainya, karena hampir yang ditangani di kota-kota Samarinda saja, seputaran Samarinda, sehingga belum pernah bertabrakan dengan kasus hukum adat. Seperti itu. Balik lagi nih, kalau gitu kita ke Ibu Vivi lagi. Ya, silahkan. Nah, mungkin kalau dari Ibu melihat seberapa besar sih Bu pengaruh budaya patriarki ini terhadap normalisasi kekerasan rumah tangga? Budaya patriarki di Indonesia masih cukup kental, cuman akan semakin terkikis dengan adanya media atau teknologi yang ada, dengan adanya sistem informasi yang bagus. Akhirnya perempuan bisa mengakses, mengerti tentang hak-hak mereka. Tapi ada juga masih masyarakat di agama tertentu bahwa wanita itu ya, kalau bahasa Inggrisnya ya, konco winking gitu ya, hanya dapur, sumur, kasur, pasti ada. Terutama bagi orang-orang yang mungkin, mohon maaf tanpa mendiskreditkan orang yang tamatan atau jebolan pondok pesantren, tidak. Karena kadang istilahnya itu terlalu menurut bahwa memang suami itu taat kepada suami itu menjadi salah satu ladang pahala dan lain sebagainya. Sehingga ketika berbenturan adanya sesuatu kekerasan dalam rumah tangga, dia tidak berani berkata. Karena tidak berani mengatakan kepada orang lain, entah itu kepada tetangga atau mungkin teman sendiri. Karena merasa kalau menyampaikan hal itu berarti ya sudah melanggar lah ya artinya. Nah, budaya-budaya seperti itu, takut berbicara dan lain sebagainya, itu banyak, beberapa kasus masih ada bahkan ya
secara persentase saya tidak bisa mengukur ya tingkat, karena itu kan kalau kita bicara rumah tangga itu kan berarti kita bicara di balik pintu rumah tangga seseorang yang tidak mungkin terekspos oleh publik gitu kan. Nah, kalau mungkin rata-rata yang nggak speak up itu ya semakin tahun semakin mengikis gitu kan. Artinya sekarang itu dengan adanya organisasi-organisasi perempuan, kemudian dari pemerintah sendiri juga turut andil mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban perempuan dan anak, memberikan kanal-kanal saluran untuk pengaduan. Nah, hal-hal itu ketika wanita sudah mulai pandai untuk speak up, untuk berbicara, maka para kaum laki-laki juga sudah harus hati-hati juga. Tapi mikir dua kali. Tapi bukan berarti dengan begitu kemudian jadi wanita itu jadi pemberontak, bukan gitu kan. Tapi faktanya budaya patriarki itu banyak sekali yang mempengaruhi, bukan hanya karena agama saja, karena mental dari seseorang wanita sendiri memang tidak berani untuk berbicara, ada yang seperti itu gitu. Oke. Kalau dari perspektif politis nih Bu, gimana sih budaya politik maskulin ini mempengaruhi keberanian perempuan untuk menyuarakan nih kepentingannya? Maskulin berarti gentle ya, laki-laki banget. Laki banget ya. Budaya maskulin untuk menyuarakan. Di politik sekarang, menurut saya sudah cukup setara ya, laki-laki dan perempuan diperlakukan di dalam dunia politik. Hanya saja kadang porsinya perempuan agak ya kurang menurut saya. Tapi kurang bukan berarti dalam partai politiknya, tetapi lebih kepada perempuannya yang minder, yang masih berpikir tentang saya cuman perempuan, yang masih berpikir tentang saya laki-laki lebih dulu baru kita dan sebagainya. Menurut saya sih itu. Padahal sebenarnya kita harus punya hal yang sama yang dimiliki seperti laki-laki gitu, kemampuan, kemudian mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh partai politik untuk bisa mengetahui politik secara penuh sama seperti teman-teman pria-pria kita yang lain. Menurut saya sih kita harus berusaha mengikuti itu gitu ya. Jadi jangan kebanyakan itu pikiran berasal dari kita sendiri sebenarnya, dari perempuan. Karena dalam partai politik ruang-ruang itu dibuka. Ruang-ruang itu dibuka. Tapi kita yang sebagai perempuannya kadang berpikirnya masih terlalu sempit. Mengekspos diri juga tidak terlalu besar gitu ya, kayak masih direm-rem, masih ditahan-tahan gitu. Masih berpikir tentang saya ini cuman perempuan. Masih kadang ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Sehingga menurut saya ya mungkin lebih kita sebagai perempuan harus lebih explore lagi seperti itu. Jadi nggak boleh ada pemikiran-pemikiran yang tumpul. Oke. Lalu Bu, apakah saat ini perempuan di politik ini masih sering mengalami beban ganda seperti itu, seperti citra publik atau kerja domestik? Masih ya kayaknya. Menurut saya kayaknya masih deh. Di satu sisi kita membuat citra ke publik bahwa kita seorang politisi, kita public figure, lalu tapi di sisi lain kita kembali kepada habitat kita sebagai seorang perempuan di balik semuanya itu gitu ya, melakukan kerja-kerja perempuan. Jadi menurut saya masih seperti itu sih. Oke. Kalau dari Bu Pipi mungkin ada tambahannya Bu? Ya, kalau dari politik ya, dari politik kebetulan kita ini satu partai sama ini. Dan saya di bidang perempuan juga ini. Nah, jadi bahasa saya alhamdulillah, artinya suara perempuan itu ada dalam pemilihan itu ada kuota 30%. Tetapi faktanya ketika kita bertarung dengan ini ya kaum laki-laki yang akhirnya duduk di kursi itu nggak sampai 30% gitu. Jadi
memang pemerintah dalam hal ini pemerintah mengakomodir bahwa perempuan juga ada minimal kuotanya itu kuotanya itu 30%. Tetapi ketika sudah jadi anggota dewan nggak sampai 30%, ini sangat disayangkan sekali. Nah, saya lebih menyoroti begini, bagaimana kalau undang-undangnya itu menyebutkan bukan hanya untuk di pemilihannya, tetapi ketika kuota untuk yang jadi anggota dewan, gitu ya kan. Jadi dalam 10 orang 3-nya harus perempuan. Ya. Jadi kalau selama ini kan ketika pencalonan saja itu 30% harus diisi perempuan. Tetapi faktanya yang terjadi nggak sampai 30%, kadang cuma 20 dan lain sebagainya. Dan tetap diakomodir gitu. Nah, saya ingin itu suara perempuan ini akhirnya kan nanti kan bagaimana sebuah undang-undang itu kan lahir dari produknya para anggota legislatif semuanya kan, gitu. Jadi bisa tahu sebagian besar bagaimana keresahan perempuan dan anak itu disuarakan oleh wanita itu sendiri gitu. Jadi harus undang-undangnya mestinya diganti nih, bukan diganti ya, dirubah. Kuotanya itu bukan untuk pencalonannya, tetapi 30% yang harus jadi, gitu. Yang duduk itu 30%. Kalau saya ingin menyoroti seperti itu, karena apa? Agar suara perempuan ini terakomodir. Kalau kita harus bersaing dengan laki-laki, tentu kaum wanita ini banyak juga kendalanya. Ya kalau dalam kampanye aja udah banyak ya Mbak, kita 2 kali nih, satu dapil kebetulan ya. Iya, satu dapil lagi. Kemarin. 2 kali dan ya gagal ya. Kebetulan satu dapil ya belum beruntung. Jadi kan artinya kan kalau tidak, bukan biaya cukup besar juga ya untuk di Indonesia untuk mencalonkan untuk sebagai anggota legislatif itu cukup besar gitu ya. Jadi bukan hanya elektabilitas, kapabilitas, tas-tas yang lain juga ada masalahnya. Tasnya juga harus ada gitu. Jadi artinya untuk itu kan kalau perempuan mungkin harus bertanya dulu dong kepada pasangan dan lain sebagainya gitu kan. Itu kalau sudah dia berumah tangga. Nah, tentunya dalam sebuah rumah tangga tentu ada skala prioritas gitu. Nah, hanya mungkin perempuan yang berpotensi dan mempunyai kapabilitas dan juga mempunyai dana yang besar bisa melampaui tadi harapan kita yang di 30%. Mungkin itu lebih banyak di poinnya di situ sih, di survei POV-nya mungkin di situ kali ya. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Jawaban-jawabannya sangat-sangat wow. Tapi kita harus tahan terlebih dahulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di PKTV Talk. Ya pemirsa PKTV Talk, kembali lagi bersama saya Anastasia Febriani, dan kali ini kita akan melanjutkan dialog kita yang tertunda tadi ya Bu ya. Lanjut nih Bu, langsung aja nih lagi. Kita mau tahu nih mengenai apa saja sih kebijakan daerah yang sudah berpihak secara nyata untuk para korban kita ini. Ya, tadi mungkin sudah saya sampaikan juga di awal ya Mbak Ana ya. Bahwa pemerintah ini menyediakan kanal-kanal informasi, kanal-kanal juga untuk pelaporan, agar mudah ketika masyarakat akan melapor. Dan ini responnya juga sudah cukup bagus dan kemudian disambut juga oleh masyarakat yang seperti saya bilang sebelumnya, disambut juga dengan baik dengan cara berani berkata, berani melapor, atau berani berbicara. Jadi selama ini cukup bagus dan ini ya cukup representatif untuk menangani hal ini gitu, untuk menjawab fenomena ini. Oke, kalau dari Bu Ana mungkin ada perspektif lain Bu, atau mungkin ada tambahan? Ya, mungkin tambahannya ada forum-forum ya. Sekarang semakin banyak forum-forum perlindungan perempuan dan anak ya, sehingga mudah sekali jika ada permasalahan-permasalahan seputar perempuan dan anak untuk bisa langsung melaporkan hal-hal tersebut. Karena kayaknya bukan hanya dari tingkatan kota saja, tapi sampai dengan
kecamatan, kelurahan, bahkan di RT itu sudah mulai digaungkan. Gitu. Oke. Mungkin apakah sejauh ini sudah ada digitalisasi layanan pelapor untuk kekerasan anak atau terhadap perempuan? Iya, tentu ada Mbak Ana. Jadi ada hotline khusus untuk kemudian menerima pengaduan, dan kemudian juga ada pamflet-pamflet selebaran-selebaran yang dibagikan secara digital maupun dalam bentuk real ya, dalam berarti paper ya. Jadi paperless ada dalam bentuk digital maupun non paper, dalam bentuk paper juga ada. Nah, dari organisasi-organisasi kelembagaan yang berbasis untuk perlindungan perempuan dan anak, juga kita biasanya bikin juga pamflet dan sejenisnya. Bagaimana kampanye stop bullying, stop kriminalisasi dan lain sebagainya kepada perempuan dan anak juga semakin banyak kita gaungkan. Itu semua dalam rangka yaitu bagaimana upaya melindungi ya dari masyarakat kita itu, terutama kaum perempuan dan anak merasa nyaman ketika dan terciptalah kota yang nyaman dan aman gitu. Dari Bani ada tambahannya mungkin? Iya, jadi memang ada kanal khusus memang untuk pelaporan-pelaporan seperti itu ya. Jadi kayak mungkin di Samarinda 112 ya, 112 nanti yang lalu mereka akan menghubungkan langsung ke pos-pos kita pengaduannya berupa apa gitu. Jadi satu pintu, lalu setelah itu dari hotline itu nanti akan diarahkan ke apa yang kita butuhkan gitu. Tentang perempuan, tentang anak, apa tentang emergensi yang lain seperti itu sih. Untuk sejauh ini apakah dari para korban ini sendiri itu melaporkan langsung atau memang melalui media tadi? Ada dua ya. Kalau saya pribadi rata-rata karena saya mungkin orang sudah tahu ya. Karena di samping saya dalam organisasi di Forum Puspa Bungah Gerecek ini, masyarakat juga mengetahui bahwa profesi saya seorang lawyer. Dan dulu pernah dapat juga champion ini ya, champion gender untuk advokat anak dari Bapak Wali Kota. Artinya ada beberapa Mbak Ana ya. Jadi ada yang melapor langsung, ada yang lewat tetangganya kemudian melapor ke saya, ada kemudian kepada suatu lembaga LBH dan lain sebagainya. Kemudian karena terkadang kita itu juga overload kasus kemudian diterima juga oleh saya gitu. Jadi banyak ada kemudian yang dari pekerja sosial itu ada juga yang menemukan kemudian lapor, kemudian kita dipanggil untuk pendampingan juga ada. Karena ya banyak caranya ya, ketika ditemukan ada, ketika mereka lapor sendiri juga ada gitu. Oke. Lalu sejauh mana sih Bu pendekatan restoratif dan mediasi yang digunakan dalam kasus-kasus kekerasan seperti ini? Oke. Kalau sebenarnya yang kita untungkan itu kita menyoroti kalau restorasi itu kita lebih banyak ke anak ya. Maksudnya dalam artian begini. Kadang memang ada sistem peradilan anak-anak di Indonesia. Jadi tidak ada suatu alasan penghapus pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana, entah itu dilakukan oleh seorang anak. Tetapi mengingat masa depan dari seorang anak itu sendiri, nah kemudian kita diadakanlah pintu yang namanya restorasi justice. Karena dengan adanya hukuman pun saya yakin dengan berbanding dengan antara sebuah hukuman dengan kemudian kita melakukan restorasi, itu alangkah lebih bagus kalau untuk restorasi. Tetapi kadang seseorang itu merasa terutama kalau pelaku ini ya, korbannya anak, pelakunya anak, mungkin lebih bagus disarankan untuk restorasi. Tetapi kadang dari pihak keluarga atau dari penggiat sosial sendiri, seperti kita melihat latar belakang dan lain sebagainya, harus menegakkan sebuah keadilan, kadang memang tidak mau untuk restorasi dari keluarga sendiri, gitu kan. Ya, kita kalau bahasanya itu melihat kemanfaatannya gitu ya.
apakah dengan hukuman itu akan memberikan efek jera, gitu kan? Kita berpikirnya juga di situ. Nah, tetapi hal ini akan disimpangi kalau memang pelakunya itu terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dilakukan oleh seorang dewasa, dalam hal ini laki-laki yang dewasa. Saya pernah menangani Mbak Ana, itu seorang paman mencabuli, ya kan, sampai hamil, itu keponakannya sendiri ada, dan sampai melahirkan gitu ada. Nah, hal itu ketika berupaya bagaimana, ya saya nggak ada ampun, nggak ada restorasi lagi gitu kan, karena ini kan menyangkut psikologis anak. Ketika anak umur SMP yang dia aja nggak paham datang bulan itu seperti apa, memang mengerti datang bulan seperti apa, tapi ketika dia hamil tuh ternyata dia itu tidak mengalami haid, itu nggak ngerti. Oh, ternyata berarti berhentinya haid itu berarti dia hamil. Dan saya temukan waktu itu tantenya ada melapor kepada saya, itu sudah kondisi 3 bulan. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, hal-hal yang kayak gitu saya ketika ditanya bagaimana, ya pasti saya nggak mau lagi restorasi. Karena ini sudah keterlaluan sekali, karena sudah terjadi pengulangan 2-3 kali, bahkan 4 kali ketika si paman itu melakukan kepada si keponakan dengan intimidasi. Tentu restorasi itu melihat juga latar belakang, terus kemudian kesiapan dari korban sendiri dan keluarga. Banyak pertimbangan. Tetapi yang saya tekankan di sini bahwa restorasi itu ada, ya boleh, nggak apa-apa. Artinya memang efek jera itu yang harus dikedepankan, dan efek kemanfaatan untuk si pelaku sendiri gitu. Itu kurang lebih gitu Mbak Ana. Kalau dari Mbak Ana sebagai seorang politisi nih, gimana tuh tanggapannya? Mungkin ada perspektif lain yang ingin disampaikan? Kalau dari politik gimana ya ngomongnya ya tentang ini? Saya setuju saja dengan orang hukum yang lebih paham gitu ya. Oke, lanjut kalau kita lanjut ke Ibu Pipi lagi. PR-nya banyak ya? Banyak. Kalau ketua bidang emang harus lebih banyak kayak gitu. Berarti nilainya A. Nilainya A. Apa sih Bu langkah prioritas yang harus dilakukan untuk memastikan nih bahwa akses keadilan ini sudah terlaksana tanpa diskriminasi? Yes. Dalam undang-undang ini terdapat salah satu ya, bahwa seseorang itu harus terdapat ketentuan di mana seseorang itu harus didampingi penasihat hukum atau pengacara ketika ancaman hukumannya itu 5 tahun ke atas dan anak di bawah di bawah umur ya, artinya 18 tahun ke bawah itu wajib didampingi oleh pengacara, gitu kan. Nah, dengan hadirnya pengacara, maka sistem peradilan itu atau jalannya sebuah kasus itu diharapkan bisa berimbang. Dan dia si korban bisa mendapatkan apa yang dia mau sesuai dengan asas keadilan, dan pelaku pun tidak merasa dikriminalisasi sesuai dengan pasal yang diberlakukan tanpa ada tambahan dan lain sebagainya. Mengungkap fakta yang sebenarnya, tidak kemudian menjadi si korban juga jadi playing victim. Karena apa? Kadang di masyarakat itu tanpa harus faktanya memang kadang perempuan ini juga agak-agak lebay juga kadang si korban ini. Padahal kalau versi yang pelaku suka sama suka, ya suka sama suka. Nah kemudian ketika di BAP dia ngomong dipaksa dan lain sebagainya. Banyak juga faktanya seperti itu. Nah cuman dari pengolahan kasus, kemudian ketika di BAP, nah dari situlah terungkap. Ketika orang tuanya melaporkan kepada saya, anaknya diperkosa dan lain sebagainya. Tapi faktanya ketika di BAP, dan saya juga sedikit memberi pertanyaan-pertanyaan, ya tidak sesuai. Memang terkadang seperti itu. Bukan saya kemudian mendiskriminasi kaum saya sendiri, bukan. Tetapi memang fakta yang di lapangan seperti itu. Makanya
perlu adanya seorang pengacara itu bagaimana sebuah proses mencari keadilan itu benar-benar berimbang. Gitu. Dari mana? Ada tambahan? Nggak ada. Lalu bagaimana nih Bu? Apakah sudah ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil ini sejauh ini? Banyak sekali Mbak Ana ya terkait kolaborasi, terkait perlindungan perempuan dan anak. Kalau kita datang ke lembaga-lembaga atau institusi pemerintahan, selalu ada ruang menyusui, ruang khusus anak. Artinya ketika perempuan akan memberikan haknya kepada anak, memberikan kewajiban itu tanpa harus khawatir dengan leluasa dalam sebuah ruangan. Artinya secara ini terlindungi ya, secara rasa aman itu untuk perempuan. Nah, kemudian ada zona playground untuk anak-anak. Itu adalah representasi bagaimana pemerintah memberikan sebuah layanan yang pro kepada perempuan dan anak. Nah, dan dari hal itu salah satu indikator bahwa pemerintah juga mengakomodir bagaimana nyamannya suatu kota tercipta dari bagian-bagian dimulai dari instansi-instansi. Mungkin dari Ibu berdua nih, bisa nanti dari Ibu Ana atau Ibu yang menyampaikan. Mungkin jika dari Ibu ini bisa mengubah satu hal dalam sistem perlindungan saat ini, apa sih yang menurut Ibu perlu diubah dan sangat mendesak? Ya, kalau dalam sistem Indonesia itu, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem itu dibentuk oleh 3 hal, ya. Baru ada struktur, kemudian substansi, dan kemudian culture, ya kan. Kalau dari substansi tentu undang-undangnya sudah pro banget, sudah mengakomodir, apalagi contohnya dalam ketentuannya dalam Undang-Undang Perlindungan dan Anak itu, nah pelaku itu diberikan hukuman dengan ada batasan minimal. Gitu. Jadi semua pelaku itu pasti vonisnya tidak boleh di bawah 5 tahun. Saya pikir itu sudah merupakan efek yang sangat membuat para laki-laki ya. Kita bukan berarti kita bertempur dengan laki-laki, tidak. Tetapi dengan adanya substansi, dengan undang-undang yang cukup memberikan ya dalam tanda kutip menakutkan sekali bagi pelaku kejahatan seksual dan lain sebagainya, itu setidaknya jadi berpikir ulang ketika akan melakukan perbuatan itu. Nah, itu dari substansinya sudah cukup bagus. Nah, yang perlu dirubah itu mungkin dari sistem kerja dari para penegak hukumnya, aparat penegak hukumnya. Memang dalam undang-undang itu mengatakan ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, gitu kan. Nah, memang hal-hal itu terkadang agak seperti birokrasinya agak panjang dan berliku. Tetapi yang perlu dirubah adalah sistem itu kalau untuk perlindungan perempuan dan anak, mohon lebih diprioritaskan. Nggak usah terlalu bertele-tele, gitu kan. Asal terindikasi, 2 alat bukti cukup, kemudian dari visum dan lain sebagainya sudah diprioritaskan saja. Gitu. Jadi tidak usah menunggu berlama-lama, korban tidak menjadi trauma dan lain sebagainya. Gitu. Jadi lebih banyak ke APH-nya, aparat penegak hukumnya, agar birokrasinya tidak terlalu berkepanjangan. Dari Wana ada tambahan? Kalau saya, menurut saya sekarang ini semakin banyak kasus-kasus seperti itu. Kenapa pemerintah giat sekali memberikan solusi? Banyak solusi, banyak ruang untuk melapor dan sebagainya. Tapi saya lebih konsen kepada kenapa itu bisa terjadi sih? Itu bisa terjadi karena moral. Yang saya lihat, saya inginnya kembali ke sebelumnya. Bagaimana pendidikan moral itu lebih digalakkan lagi. Mungkin dari situ inginnya ada program dalam Kemendikbud ya, pemerintah untuk memprogram kembali tentang kurikulum moral kita ini loh, harus lebih ditebelin lagi gitu loh. Kayak
kita seperti dulu kasus nggak separah ini gitu. Pendidikan moral Pancasila ada. Semakin kemari itu semakin ini apa yang salah sebenarnya dengan kita? Kita sibuk hanya dengan memberikan solusinya begini, solusinya gitu, tapi akar dari semuanya itu adalah pendidikan usia dini, gitu ya. Pendidikan usia dini sampai akhirnya sampai ke menengah ya, kita sudah dibekali dengan moral itu supaya kelak kita akan menjadi orang yang tidak menjadi orang yang seperti itu. Inginnya sih seperti itu. Saya lebih kepada pendidikannya dari awal. Oke, siap. Terakhir nih, Bu. Mungkin bisa dari Ana dulu, nanti ditutup oleh Uti ya, di closing statement-nya. Mungkin dari Ibu berdua ada pesan dan kesan nih untuk perempuan di luar sana, mungkin dari sisi politisi bagaimana dan dari sisi hukumnya bagaimana. Mungkin ada pesan yang disampaikan. Wana dulu. Kalau saya untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan takut bersaing. Explore diri, masuk belajar dalam ruang-ruang yang sudah disiapkan, dalam organisasi, dalam lingkup-lingkup yang lain seperti itu ya. Jadi jangan takut untuk berusaha. Terus gali ilmu, ada kesempatan kita coba raih gitu ya. Jadi jangan jadi perempuan yang takut gitu. Kita harus bersaing dengan para lelaki juga. Oke, dari Bu Siti silakan, Bu. Baik, untuk para wanita, perempuan, adik-adik remaja dan anak-anakku semuanya, terutama yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya, saya hanya berpesan bahwa seharusnya dan sebaiknya dan selayaknya kita sebagai perempuan, sebagai remaja putri, sebagai anak wanita, anak putri, anak remaja perempuan harus berani berbicara. Kita harus mengetahui hak kita, bahwa negara kita itu adalah negara hukum yang dimana semua aturannya berdasarkan hukum yang berlaku. Tentu jika kita berani bersuara, tidak akan ada orang yang berani melecehkan kita dan selalu menghargai kita. Belajar. Oke, siap. Luar biasa sekali ya Ibu. Banyak sekali hal penting yang kita sudah dengar dan pelajari bersama hari ini. Terima kasih banyak kepada dua ibu cantik kita hari ini, Bu Pipi dan juga Bu Ana, yang sudah berkenan meluangkan waktunya kepada kita hari ini. Benar sekali ya Bu ya, bahwa memang perlindungan perempuan dan anak ini tidak boleh dibatasi oleh birokrasi, budaya, ataupun stigma, melainkan memang harus menjadi komitmen kolektif dari ruang hukum, ruang sosial, hingga ruang keluarga. Kita butuh sistem yang bukan hanya menindak, tapi juga memulihkan dan memberdayakan. Sistem yang mendengarkan korban, memberi keadilan, dan membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan dan anak untuk hidup aman, setara, dan bermartabat. Saya Anastasia Fibriani, pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode PKTV Talk selanjutnya. PKTV, Receh.